Selamat pagi anak Indonesia, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menceritakan kembali sebuah cerpen yang telah kita buat dan menceritakan unsur-unsur intrinsik yang menjadi pembangun cerpen tersebut sebagai bukti dari originalitas karya tersebut. Saya akan menceritakan sebuah cerpen yang telah saya buat. Judul cerpen tersebut adalah Plang. Cerpen ini saya buat dari kisah nyata yang pernah saya alami kala itu, yaitu mengangkat kisah nyata seorang Santi, teman SD saya, yang memang kala itu ketika saya sedang menempuh pendidikan kuliah, dia mengalami problema ini. Dan ini saya angkat menjadi sebuah cerita dalam cerpen saya. Judul cerpennya adalah Plang. Saya akan menceritakan ringkasan dari cerpen tersebut. Siang itu rasaku campur aduk dan tak mampu ungkapkan apa sebenarnya maksud kedatanganku kepadanya. Perempuan berwajah tirus berkulit sawo matang dengan sigap membuka pintu untukku dan ekspresi tajuk dan kaget melihat kedatanganku yang tak diduganya. Dipersilakannya aku masuk dan memelukku dengan sangat erat yang sedari tadi telah ditahannya karena saking lamanya tidak bertemu. Perasaannya diliputi keharuan atas kedatanganku yang tak diduga-duga, karena begitu rindunya akan diriku dan sejuta kenangan tentang persahabatan kita pun menyelimutinya. Santi, sahabat masa 6 tahun ketika aku berada di sekolah dasar. Namun hampir 26 tahun aku tidak menyambanginya. Namun takdir ternyata menyuratkan hal yang pahit baginya, dan begitu pun padaku. Karena saat itu aku datang ke rumahnya adalah untuk memberikan sebuah surat yang isinya Santi harus segera meninggalkan rumah dan tanah yang ia huni karena akan disita oleh bank tempat saya bekerja. Nah, cerita ini merupakan cerita yang menurut saya sangatlah mengajarkan kita tentang bagaimana sebuah perjuangan dari seorang wanita, di mana Santi di sini membesarkan seorang anak semata wayangnya bernama Linggar. Kala itu Santi ditinggalkan oleh mantan suaminya dengan bertumpuk hutang, dan ternyata rumah beserta tanahnya sudah menjadi sitaan bank. Dan kala itu si tokoh utama, yaitu aku, datang ke rumah Santi adalah untuk memberikan surat pemberitahuan bahwa akan dipasang plang di rumahnya. Sungguh sangat pahit ya kenyataan itu bagi kedua persahabatan mereka. Nah, kisah ini memilih tema besar yaitu sosial, namun di dalamnya terdapat amanat bahwa perjalanan hidup mengajarkan kita untuk kuat dan mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain, dan kita harus bisa menghadapi segala rintangan yang telah diberikan dalam takdir kita. Kemudian alur dari cerpen ini maju dengan setting yaitu rumah Santi, kemudian tokoh di dalamnya ada aku, Santi, dan Linggar anaknya. Kemudian sudut pandang penceritaannya menggunakan sudut pandang orang pertama, dan gaya bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta penokohan dari aku itu sendiri merupakan tokoh yang protagonis. Kemudian dia memiliki jiwa sosial tinggi, sedangkan Santi itu sendiri tokoh yang protagonis, kemudian memiliki jiwa semangat yang tinggi untuk mempertahankan hidup. Kemudian sang anak di sini tidak diceritakan penokohannya, namun hanya sebagai tokoh figuran dalam cerpen tersebut. Selain itu, unsur ekstrinsik dari cerita ini adalah nilai sosial yang bisa kita lihat, kemudian nilai moral, bagaimana kita peduli tentang masalah orang lain, kemudian
dalam cerpen itu sisi terakhirnya ada kala bagaimana Santi mendapat bantuan dari sang tokoh aku, yaitu untuk tinggal di salah satu rumah kontrakan yang dia punya. Nah, lebih detailnya ringkasan cerpennya nanti akan saya berikan dalam slide